Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sri Diana Putri dengan NIM 1913041001 dari kelas 2A Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Nemathelminthes. Nemathelminthes berasal dari bahasa Yunani, yakni nema yang artinya benang dan helminthes yang artinya cacing. Nemathelminthes adalah kelompok hewan cacing yang mempunyai tubuh bulat panjang dengan ujung yang runcing. Nemathelminthes sudah memiliki rongga pada tubuhnya, walaupun rongga tersebut bukan rongga tubuh sejati. Rongga tubuh pada Nemathelminthes disebut Pseudoacelomata. Cacing ini mempunyai tubuh meruncing pada kedua ujung sehingga disebut dengan cacing gilik. Ukuran tubuh Nemathelminthes umumnya mikroskopis, tapi ada juga yang mencapai ukuran 1 meter. Cacing Nemathelminthes kebanyakan hidup parasit pada tubuh manusia, hewan, atau tumbuhan. Namun, ada pula yang hidup bebas. Ukuran dari cacing betina lebih besar dari cacing jantan. Struktur tubuh Nemathelminthes yaitu tubuh dari cacing ini tidak memiliki segmen dan lapisan luar tubuh licin, serta dilindungi oleh kutikula agar tidak terpengaruh oleh enzim inangnya. Tubuhnya dilapisi oleh 3 lapisan atau triboblastik, yakni lapisan luar atau eksodermis, lapisan tengah mesoderm, dan lapisan dalam endoderm. Kulit hewan ini tidak berwarna dan licin. Nemathelminthes sudah memiliki suatu organ saluran pencernaan yang lengkap, yakni mulut, faring, usus, dan anus. Mulut terdapat pada ujung depan dan anus terdapat pada ujung belakang. Sesudah makanan dicerna, sari makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui cairan pada organ tubuhnya. Tubuhnya belum memiliki sebuah sistem pembuluh darah, sehingga tidak memiliki sebuah sistem respirasi. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi melalui proses difusi, yakni perpindahan zat dari tempat konsentrasi tinggi ke tempat konsentrasi rendah. Klasifikasi Nemathelminthes dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Nematoda dan kelas Nematopora. Kelas Nematoda. Nematoda mempunyai kutikula tubuh yang transparan, memiliki mulut dan lubang ekskresi, alat reproduksi pada jantan dengan testis, dan betina dengan ovarium. Umur cacing pada umumnya mencapai 10 bulan. Contoh dari nematoda yaitu yang pertama Ascaris lumbricoides, yang kedua Trichinella spiralis, yang ketiga Ocuris vermicularis, yang keempat Nesator amisarinus. Yang pertama Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides mempunyai tubuh yang panjang, berbentuk silinder, dan runcing pada kedua ujungnya. Hewan betina berukuran 20–29 cm dengan diameter 4–6 mm. Hewan jantan berukuran lebih kecil panjangnya 13–31 cm dengan diameter 2–4 mm. Permukaan tubuh pada umumnya tidak berwarna, kutikula luar berwarna putih kekuningan. Yang kedua, Trichinella spiralis. Cacing ini mengakibatkan penyakit yang disebut trichinosis. Manusia bisa terserang karena makan daging babi yang mengandung larva cacing yang dimasak tidak matang. Larva tinggal di dalam usus halus hingga dewasa dan bertelur. Telur menetas menjadi larva dan masuk dalam otot lurik untuk membentuk sista. Yang ketiga, Ocuris vermicularis. Cacing jenis ini disebut juga Enterobius vermicularis yang parasit di usus besar manusia. Jika ingin bertelur, cacing betina akan berimigrasi ke daerah pada sekitar anus sehingga menimbulkan rasa gatal. Dan yang keempat, Nesator americanus. Cacing tambang parasit dalam usus manusia. Panjang tubuhnya 1–1,5 cm. Mulut di bagian anterior dengan gigi kait dari kitin.
Saat menggigit dinding usus penderita, cacing ini mengeluarkan zat anti pembeku darah atau zat anti koagulasi, dan darah terus-menerus dihisapnya sehingga penderita dapat mengalami anemia. Telur yang keluar bersama feses akan menetas di tempat becek membentuk larva rhabditiform atau filaviform. Larva dapat membusuk ke kulit telapak kaki manusia dan mengikuti peredaran darah sampai ke paru-paru, trakea atau tenggorokan, faring atau kerongkongan, dan kembali ke usus sampai dewasa. Cacing ini menghasilkan telur 9.000 per hari. Selanjutnya ada morfologi nematoda. Ciri-ciri utama nematoda adalah bentuk tubuhnya yang gilik atau bulat memanjang dan tidak bersegmen. Anggota filum nematoda merupakan hewan yang memiliki 3 lapisan embrionik atau tripoblastik, namun belum memiliki selom sejati. Nematoda yang silindris yang memiliki panjang yang berkisar kurang dari 1 mm hingga lebih dari 1 meter. Seringkali meruncing di ujung posterior dan tumpul di ujung anterior. Selanjutnya, fisiologi nematoda. Yang pertama, sistem saraf. Saraf nematoda berada di sepanjang tubuhnya pada permukaan dorsal, ventral, dan lateral. Tali saraf ini berada di bawah kutikula dan di antara sel-sel otot. Sistem saraf adalah tempat satu-satunya pada tubuh cacing gilik yang memiliki silia. Silia-silia tersebut semuanya non-motil dan memiliki fungsi sensorik. Yang kedua, sistem respirasi dan ekskresi. Cacing gilik tidak memiliki organ respirasi khusus. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada hewan ini terjadi melalui kutikula. Selanjutnya, sistem pencernaan. Hewan ini tidak memiliki lambung, sehingga makanan langsung menuju anus untuk dihancurkan dan diserap nutrisinya. Sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Dan yang terakhir, sistem reproduksi. Reproduksi biasanya terjadi secara seksual, namun ada juga spesies hermafrodit yang membuahi sendiri. Selanjutnya ada kelas Nematopora. Nematopora memiliki ciri-ciri tubuh yang dilapisi kutikula yang polos dan tidak bercincin, berbentuk silindris, panjang, dan langsing. Syaraf terdiri dari ganglion cerebral dan erkas syaraf medioventral. Larvanya hidup parasit pada tubuh manusia atau arthropoda, dan setelah dewasa, cacing tersebut hidup bebas di air tawar atau laut. Contoh cacing yang termasuk anggota kelas ini adalah Gorgius sp dan Nectonema sp. Selanjutnya, ada peranan Nemathelminthes dalam kehidupan manusia. Peranan nematoda yang menguntungkan antara lain, yang pertama menghasilkan nutrien yang berharga bagi tanaman, mengakumulasi dan stabilisasi karbon organik tanah, bioremediasi dari tanah yang terkontaminan. Selanjutnya, peranan nematoda yang merugikan antara lain, yang pertama Ascaris lumbricoides, hidup sebagai parasit pada usus halus manusia, larvanya masuk bersama makanan. Selanjutnya, Nesator americanus, parasit pada manusia, larvanya masuk dengan cara menembus kulit kaki. Dan yang terakhir, Ocyurus vermicularis atau cacing kremi. Larvanya masuk bersama makanan, dan cacing betina saat bertelur menuju anus.